Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Sofi Irfanti. Di video kali ini, yuk kita belajar sama-sama lagi tentang perkembangan teori atom. Yuk ikutin terus. Seperti yang kita ketahui, semua yang ada di alam semesta ini adalah suatu materi. Misalnya, kertas, besi, air, dan masih banyak lagi. Pernahkah kalian bayangkan jika materi tersebut kalian belah secara terus-menerus? Nah, apakah yang kalian dapati? Misalnya, saat kita merobek kertas menjadi lebih kecil secara terus-menerus, maka pembagian itu akan sampai pada batas yang terkecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Jika kita membelah suatu materi secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan bagian dari materi yang disebut atom. Atom? Apa sih atom itu? Atom adalah dasar penyusun suatu materi yang tak tampak oleh mata kita, sehingga para ilmuwan telah memperkirakan gambaran dari atom-atom melalui hasil eksperimen. Gambaran imajinatif atom inilah yang disebut dengan model atom. Nah, gagasan tentang teori atom ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Menurut Demokritus, suatu materi tidak bisa dibagi secara terus-menerus. Hal ini maksudnya pembelahan materi akan ada pada tingkat di mana kita tidak bisa membaginya lagi. Bagian yang tidak bisa dibagi inilah yang disebut dengan atom. Selanjutnya, John Dalton mulai menyempurnakan teori Demokritus. John Dalton berpendapat bahwa yang pertama, atom merupakan partikel terkecil yang menyusun suatu materi. Yang kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Selanjutnya, atom-atom itu ditata ulang sehingga membentuk komposisi tertentu. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Model atom Dalton ini digambarkan berbentuk seperti bola pejal yang sangat kecil. Teori atom selanjutnya yaitu yang dikemukakan oleh Thomson. Berdasarkan hasil eksperimen, ia menemukan adanya muatan negatif di dalam suatu atom yang disebut elektron. Penemuan dari elektron ini otomatis meruntuhkan teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Dalton. Ternyata, atom memiliki partikel-partikel lain di dalamnya. Menurut Thomson, atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dan elektron yang ada di seluruh bagiannya. Thomson juga menganalogikan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana kismis itu dianalogikan sebagai muatan elektronnya. Berikutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford bersama muridnya melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa ke lempeng logam yang tipis. Berdasarkan hasil eksperimennya, ternyata ada partikel alfa yang dipantulkan di dalam atom. Sehingga Rutherford berpendapat bahwa ada sesuatu yang padat di dalam atom yang membuat partikel alfa tersebut terpantulkan. Bagian dari atom inilah yang disebut dengan inti atom. Nah, penemuan inti atom ini otomatis menggugurkan teori atom Thomson. Dengan kata lain, Rutherford menyempurnakan teori atom Thomson. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, sebagian atom terdiri atas ruang kosong dan masanya terpusat pada inti. Yang ketiga, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif karena atom bersifat netral. Namun, teori atom tidak mampu menjelaskan elektron yang mengitari inti atom akan disertai pemancaran energi. Jika elektron terus memancarkan energi, maka gerakan elektron akan semakin melambat, sehingga elektron akan jatuh ke inti atom. Selanjutnya, yaitu teori atom Niels Bohr. Ia berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom dengan orbit tertentu. Selama elektron berada pada lintasannya, energi elektron adalah tetap. Jadi, tidak ada energi yang diserap maupun dipancarkan.
elektron hanya dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Teori atom Bohr sukses diterapkan untuk atom hidrogen, namun belum untuk atom-atom lainnya. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, yaitu Louis de Broglie, Heisenberg, dan Erwin Schrödinger, di mana teori mekanika kuantum dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom atau proton dan neutron, dan elektron yang mengelilinginya pada orbit-orbit tertentu. Yang kedua, orbital adalah ruang di sekitar inti atom yang merupakan tempat kebolehjadian menemukan elektron. Yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Oke teman-teman, dari materi pembelajaran kita pada hari ini, yuk latihan soal. Elektron terletak pada lintasannya dengan tingkat energi tertentu dan menyerap atau membebaskan energi. Hal ini dikemukakan oleh A. Rutherford, B. Thomson, C. Dalton, D. Democritus, dan E. Niels Bohr. Nah, jika teman-teman tahu jawabannya, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Dan cukup sampai di sini aja video yang dapat Sofi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar Sofi lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.